Ribuan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengikuti tradisi Grebek Suro di lereng Gunung Anjas-Moro sebagai ungkapan sukacita atas hasil panen aneka buah-buahan dan sayur-mayur warga yang melimpah tahun ini. Para warga berebut mengambil gunungan aneka buah-buahan dan sayur-mayur. Meski harus bersusah payah, namun warga mengaku sangat senang mengikuti tradisi itu. Siapa ini? Tradisi sedekah bumi, Mas. Tadi rebutan apa, Bu? Rebutan sayur dan buah ini dapat buah. Kenapa tadi mau ikut rebutan? Ya, ikut melestarikan budaya. Ingin melestarikan budaya. Apa ini, Mas? Budaya desa. Sedekah desa. Enggak takut tadi, Bu, rebutan? Sebelum diperebutkan warga, aneka buah-buahan dan sayur-mayur ini diarak keliling kampung adat segunung. Gunungan buah-buahan dan sayur-mayur itu merupakan persembahan warga dari setiap RT. Setelah tiba di lokasi, belasan gunungan hasil bumi itu kemudian didoakan oleh sesepuh desa. Tujuannya tetap upaya kita untuk sebagai rasa syukur kita kepada atas apa yang telah diberikan sama Yang Maha Kuasa berupa rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Utamanya adalah bentuk tali silaturahim, ukhuwah antara warga agar selalu bisa terjaga. Melalui tradisi Grebek Suro dengan menyedekahkan aneka hasil bumi dari kebun dan sawah mereka, warga kampung adat segunung di Wonosalam berharap hasil panen mereka pada tahun berikutnya akan selalu baik dan meningkat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Masinis kereta api berantas diperiksa polisi terkait kecelakaan kereta di Semarang. Erick Thohir menjamin tidak ada pemain titipan pada seleksi pemain timnas U17. Halo, selamat malam pemirsa. Kericuan antara polisi dan pendekar silat terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah kendaraan yang terjebak di tengah masa rusak. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Konvoi ratusan pendekar pencaksilat di depan Polsek Tikung tadi malam berakhir ricuh. Kericuan terjadi saat rombongan tak mendapat izin untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi pengesahan anggota baru. Para pendekar yang tidak terima langsung merangsek dan melempar batu ke arah petugas. Untuk mencegah kericuan meluas, polisi mengamankan sejumlah pendekar yang diduga sebagai provokator. Water cannon dan tembakan gas air mata dikerahkan untuk memecah massa. Massa pun akhirnya perlahan berbalik arah dan membubarkan diri. Akibat penyekatan pendekar ini, lalu lintas dari Lamongan ke Mojokerto dan sebaliknya sempat macet total. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah di permukiman penduduk di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Jambi terbakar. Api cepat membesar karena bahan bangunan terbuat dari kayu. Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat menyambar rumah di Kelurahan Jaya Setia, Kabupaten Bungo, Jambi. Api cepat membesar akibat bahan bangunan terbuat dari kayu yang mudah terbakar. 3 rumah milik warga hangus dilalap api. Petugas pemadam kebakaran baru tiba setelah 3 rumah hangus. Api baru bisa dipadamkan selama 2 jam. Akses jalan membuat mobil damkar sulit memasuki lokasi kebakaran. Akses jalan ke belakang kami yang terhalang dengan adanya sarang tawon yang sebesar ban mobil Fuso. Itu untuk korban rumah milik korban sendiri, Bang, itu pemiliknya ada di rumah atau kadang kosong, Bang? Untuk pemilik tadi itu ada di rumah, tapi untuk jalan akses masuk itu kami belum bisa masuk karena rumah itu dalam keadaan terkunci. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah.
Penyebab kebakaran yang menghanguskan ketiga rumah warga tersebut belum diketahui dan masih dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Sementara diduga mengalami korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan pipa dan material proyek di Setiabudi, Jakarta siang tadi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari pasir. Sejumlah pekerja proyek panik saat kebakaran melanda gudang penyimpanan pipa dan material proyek di Jalan Karet Sawah Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu siang tadi. Sejumlah pekerja proyek yang berusaha memadamkan api dan juga mengevakuasi sejumlah bahan material mudah terbakar seperti plovinil klorida, thinner, dan lem yang berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman agar tidak terjadi perambatan api. Bahwa yang terbakar adalah gudang dari proyek. Jadi yang ada di dalam itu adalah pipa-pipa, ralon, PVC, dan ada sedikit thinner dan juga lem. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran yang meludeskan gudang penyimpanan pipa proyek dengan luas 8 x 20 meter ini. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus menabrak truk engkel di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu siang. Akibat kecelakaan tersebut, seorang warga tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan melibatkan minibus yang melaju kencang, menabrak truk engkel, terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang tadi. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus ringsek, rusak parah. Sementara bagian belakang kendaraan truk yang terlibat kecelakaan juga terlihat mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan lalu lintas itu, seorang pria bernama Paul berusia 50 tahun, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tewas di lokasi kejadian. Yang korban meninggal habis sholat, istirahat duduk di bangku situ di belakang mobil ini. Ada mobil kencang dari sana langsung nabrak. Bang, mobil itu melaju dari arah mana ke mana, Bang? Dari arah Pondok Indah masuk ke jalur ini, Pak. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Selanjutnya, kasus kecelakaan lalu lintas itu kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria terhadap remaja perempuan di sebuah rumah kos di Medan, Sumatera Utara. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial dan menggegerkan warganet. Seorang remaja perempuan menjadi korban penganiayaan oleh mantan pacarnya di sebuah rumah kos Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu terekam dalam video ponsel yang direkam oleh rekan korban dan viral di media sosial. Dari rekaman video itu, pria tersebut menganiaya korban secara bertubi-tubi meski sudah dilerai oleh pria lain. Saat itu terlapor berinisial ART datang ke indek kos bertemu korban untuk melanjutkan hubungan mereka yang sempat putus. Namun karena korban tidak menerimanya, terlapor marah dan menganiaya korban. Tak terima anaknya dianiaya, ibu kandung korban langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Menurut ibu korban, penganiayaan terhadap anaknya sudah terjadi 2 kali. Jadi memang sebelumnya si Dila ini sama Resta Munan itu memang sebelumnya memang ada hubungan. Ada hubungan. Lalu hubungan itu tidak berapa lama memang sudah pisah. Mereka ini pacaran tadi. maksudnya, Bang? Ya? Pacaran. Pacaran ya, pacaran.
Sementara tim kuasa hukum korban menyebutkan penganiayaan tersebut sudah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan Anak Satreskrim Polrestabes Medan. Keluarga korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Erick Thohir miliki 4 syarat jika dipilih menjadi cawapres oleh parpol koalisi. Informasinya akan hadir sesaat lagi.